Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 11. Kejadian 9 ayat 8 sampai 11. Kita akan melihat bagaimana bukan hanya manusia tetapi juga Tuhan terikat dengan covenant. Ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan Kejadian 9 ayat 8 sampai 11 ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kemarin kita belajar dari seorang Hosea, Nabi Hosea, yang mempertahankan pernikahannya oleh karena dia terikat dengan sebuah covenant dan juga dia taat kepada Tuhan. Dia menikahi Gomer, seorang pelacur, Bapak Ibu, karena dia taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dia lakukan. Seorang nabi menikah dengan seorang pelacur. Di samping itu dia sangat terikat dengan sebuah pernikahan oleh karena adanya covenant, ya. Dia tidak menceraikan Gomer oleh karena dia taat kepada Tuhan, sekalipun Gomer jatuh kembali ke dalam profesinya yang lama, yaitu kepelacuran, Bapak Ibu. Dia menjadi seorang pelacur. Di samping itu dia terikat dengan sebuah covenant pernikahan. Sebuah pernikahan adalah covenant, ya, yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dan yang kita pegang sampai maut memisahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut, ya. Tidak ada beri covenant perceraian, sekalipun istri dari Hosea tersebut menjadi seorang pelacur kembali, tetapi Hosea tetap mempertahankan pernikahannya karena dia terikat dengan covenant. Bapak Ibu, demikian juga bukan hanya Gomer, bukan hanya Hosea terhadap Gomer, tetapi juga Tuhan terikat dengan sebuah covenant, ya, yang dia ucapkan kepada keluarga Nuh, bahwa Tuhan tidak akan pernah memusnahkan dunia ini, bumi ini oleh air bah, ya. Sejak Tuhan mengucapkan janji tersebut sampai sekarang, dunia ini tetap ada dan Tuhan tidak memusnahkan. Bencana apapun tidak memusnahkan dunia ini, bumi ini. Oleh karena apa? Bukan oleh karena manusia berkenan kepada Tuhan, bukan karena manusia ini layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan terikat dengan covenant yang pernah dia ucapkan dalam kepada keluarga Nuh tersebut, dan ini berlaku sampai sekarang. Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, bencana apapun, musibah apapun, dunia tidak dihancurkan. Dunia serta isinya akan tetap utuh, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan pemilik dunia ini, pencipta dunia ini, dia mampu untuk menghancurkan dunia ini oleh karena tingkah laku manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia, Tuhan, terikat dengan covenant yang pernah diucapkan di hadapan Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu, covenant ini sekali lagi saya katakan amat sangat penting. Covenant adalah sebuah janji yang bukan diucapkan secara formal. Kita seperti datang ke notaris, janji ada mengadakan perjanjian jual beli rumah, ya. Saya menjual, lalu kemudian saya mendapatkan sejumlah uang yang disepakati, sementara pembeli mendapatkan rumah dari yang saya jual
lalu kemudian dia mengeluarkan atau memberikan uang kepada saya dengan seperti yang disepakati, dan kita adakan ini di hadapan notaris. Janji yang diucapkan dalam covenant tidak secara formal. Janji itu muncul oleh karena satu sama lain saling mengasihi. Katakanlah misalnya dalam persahabatan, ketika muncul satu persahabatan yang semakin erat, semakin akrab, yang kita saling mengasihi, bukan hanya bersahabat tetapi mengasihi satu sama lain. Seumpama seperti, saya ambil contoh Daud dengan Jonatan. Persahabatan Daud dan Jonatan lebih dari persaudaraan. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Persahabatan itu Bapak Ibu tidak putus ketika Jonatan meninggal. Ya, satu sama lain sudah tidak ada komunikasi lagi. Tapi persahabatan itu terus dipertahankan. Karena apa? Karena ada covenant, janji yang bukan diucapkan secara formal tetapi masih dipegang Bapak Ibu. Ya, oleh karena apa? Oleh karena dalam persahabatan itu ada saling mengasihi. Ini diteruskan bukan hanya kepada Jonatan tetapi juga kepada anaknya yang bernama Mephiboset. Saudara bisa lihat di dalam 2 Samuel 9, di mana pada saat itu Daud mencari keturunan Jonatan. Ya, Jonatan ini anaknya Saul. Siapa Saul? Saul adalah orang yang mengejar-ngejar Daud, yang ingin membunuh Daud. Sebenarnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, untuk membalas apa yang dilakukan Saul kepada Daud. Tetapi karena Daud sangat menghormati Saul, ya, dia tidak melakukan itu karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan sebagai seorang raja. Daud begitu takut akan Tuhan, bukan kepada Saul. Dia mempertahankan Saul sebagai seorang raja. Dia tidak membunuh Saul sekalipun dia punya kesempatan. Bukan hanya Saul Bapak Ibu, tetapi terhadap Jonatan pun dia membuka persahabatan, menjalin persahabatan, dan mereka saling mengasihi satu sama lain. Demikian persahabatan ini sampai diteruskan kepada keturunan daripada Jonatan, sekalipun Jonatan sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Siapa itu anak Jonatan? Yaitu Mephiboset. Mephiboset ini bukan seorang yang berkenan kepada Daud Bapak Ibu. Mephiboset ini pada waktu Absalom anak Daud memberontak kepada Daud, yang merupakan musuh besar Daud pada saat itu Bapak Ibu, ya, Mephiboset ini berpihak kepada Absalom. Seharusnya Absalom ini juga dibunuh oleh Daud Bapak Ibu. Absalom ini tidak berguna untuk seorang Daud Bapak Ibu. Ya, apalagi Absalom ini seorang yang pincang, seorang yang cacat. Dia tidak berguna buat Daud Bapak Ibu. Tetapi Daud karena terikat dengan covenant, persahabatan yang lahir dari karena mereka saling mengasihi satu sama lain, melahirkan sebuah covenant. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud mencari keturunan daripada Jonatan ini, yaitu Mephiboset. Ya, Mephiboset begitu kaget Bapak Ibu. Ya, karena dia dicari oleh seorang Daud. Dia pikir dia akan dibunuh oleh Daud. Tetapi Daud mengajak Mephiboset untuk duduk bersama-sama, makan bersama-sama. Bahkan seluruh aset-aset Saul, ya, ladang-ladang Saul yang pernah dimiliki Saul dikembalikan kepada Mephiboset. Kenapa Daud melakukan ini kepada Mephiboset? Karena dia terikat dengan covenant dengan ayahnya Mephiboset, yaitu Jonatan. Jonatan dan Daud begitu bersahabat, dan mereka berdua saling mengasihi sehingga timbul dalam hati mereka covenant satu sama lain.
covenant, Bapak Ibu. Kita tidak perlu ucapkan janji di hadapan notaris secara resmi, tetapi covenant itu muncul dari hati. Oleh karena apa? Oleh karena saling mengasihi, timbul ada perasaan kasih satu sama lain, sehingga kita membuat covenant di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, Bapak Ibu, ya, sehingga Dia membuat satu covenant yang diucapkan di hadapan Daud, di hadapan Nuh, Bapak Ibu. Tuhan berjanji Dia tidak akan memusnahkan bumi ini, ya, dan seisinya dengan bencana apapun, sekalipun manusia ini tidak berkenan kepada Tuhan, sekalipun manusia ini semakin berdosa, tetapi Tuhan tetap mempertahankan covenant yang pernah diucapkan di hadapan Daud, di hadapan Nuh, sekalipun Nuh sudah tidak ada lagi di dunia ini, Bapak Ibu. Itulah covenant. Tuhan terikat dengan covenant kepada dunia ini, kepada manusia, sehingga manusia sekalipun berdosa, sekalipun manusia ini rusak kelakuannya semakin hari, Bapak Ibu, tetapi Tuhan tidak akan menghancurkan dunia ini serta isinya seperti pada waktu zaman Nuh. Karena apa? Karena Tuhan sangat menghargai covenant. Tuhan sangat terikat dengan covenant yang pernah Dia ucapkan. Tuhan memberkati. Shalom.